Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Nanang Kosim SPDI MPD dengan teman-teman sekalian. Di sore yang cerah ini saya harap semuanya sudah siap untuk membahas tema yang sangat menarik, yakni tentang warga negara dan sistem kewarganegaraannya. Dan kita akan membahas materi ini dengan 4 pembicara. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Cindana Diana Haryanto dengan NIM 065, lalu ada Kristal Cinta dengan NIM 063, lalu ada Kafka Nafisya dengan NIM 066, dan ada Fatika Dewi dengan NIM 067. Kalau begitu, langsung saja kita simak presentasi mengenai warga negara dan sistem kewarganegaraannya. Baik, untuk yang pertama presentasi, saya berikan kepada Kafka Nafisya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk yang pertama, yaitu warga negara dan sistem kewarganegaraan. Pengertian warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang bukan warga negara adalah mereka yang berada pada suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan dan tunduk pada pemerintahan di mana mereka berada. Sistem kewarganegaraan merupakan ketentuan atau pedoman yang digunakan dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Lanjut. Lalu ada asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada asas kewarganegaraan umum, dan yang kedua ada asas kewarganegaraan khusus, yang akan dijelaskan oleh Kristal Cinta. Baik, terima kasih Kafka. Akan saya lanjutkan. Yang pertama ada asas kewarganegaraan umum. Ada 4, yaitu yang pertama asas kelahiran atau ius soli. Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Yang kedua ada asas keturunan atau ius sanguinis, yaitu adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang sesuai dengan keturunan atau darahnya dan bukan berdasarkan tempat ia dilahirkan. Yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal, yaitu adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan untuk setiap orang. Yang keempat ada asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu adalah asas yang menentukan status dari kewarganegaraan bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada asas kewarganegaraan khusus, yaitu yang pertama ada asas persamaan dalam hukum dan pemerintah, kedua asas kebenaran substantif, ketiga asas non-diskriminatif, keempat asas pengakuan dan penghormatan pada hak asasi manusia, kelima asas keterbukaan, keenam ada asas publisitas. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Cindana. Baik, yang ketiga yaitu ada warga negara Indonesia. Pertama yaitu ada pengertian. Secara etimologis, kata warga negara berasal dari bangsa Romawi yang pada saat itu menggunakan bahasa Latin. Kata warga negara berasal dari kata civis atau civitas yang memiliki arti anggota warga yang berasal dari city state. Selain itu, kata civitas dalam bahasa Prancis dapat diistilahkan sebagai citoyen yang memiliki makna warga dalam cits yang memiliki makna kota yang memiliki hak terbatas. Kemudian ada syarat dan tata cara memperoleh kewargaan negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu ada syarat memperoleh kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga yaitu ada sehat jasmani dan rohani, lalu ada dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Yang kelima yaitu tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam yaitu jika dengan memperoleh warganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh ada mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap dan membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Kemudian ada cara memperoleh warga negara. Yang pertama yaitu permohonan kewarganegaraan yang diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Yang kedua yaitu Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Yang ketiga, Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Yang keempat, keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari sejak keputusan Presiden ditetapkan. Yang kelima, paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Yang keenam, yaitu pemohon kemudian dipanggil sesuai waktu yang ditentukan untuk mengucap sumpah dan janji setia di hadapan pejabat dan dihadiri 2 orang saksi. Yang ketujuh, setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal pengucapan sumpah. Yang terakhir yaitu setelah berita acara pengucapan sumpah dan janji setia diterima, Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam berita negara Republik Indonesia. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Fatika. Baik, terima kasih Cindana. Sekarang akan saya jelaskan mengenai kehilangan kewarganegaraan. Kehilangan kewarganegaraan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, Pasal 31 Ayat 1. Penyebabnya, warga negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya atau bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir. Dan setiap 5 tahun berikutnya, yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat bersangkutan. Pada perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Intinya, penyebabnya bisa saja memperoleh kewarganegaraan atas kemauan sendiri tanpa izin masuk ke dinas negara asing, secara sukarela menyatakan janji setia kepada negara asing, maupun bertempat tinggal di negara lain selama 5 tahun berturut-turut. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Pada pasal ketiga ayat kedua dijelaskan bahwa warga negara Indonesia negara Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang sudah berusia 18 tahun bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Slide selanjutnya. Nah, yang dapat melapor tentang kehilangan kewarganegaraan dijelaskan pada pasal 32, yaitu pertama,
Pimpinan instansi tingkat pusat yang mengetahui adanya warga negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 mengkoordinasikan kepada Menteri. Ayat kedua, pimpinan instansi tingkat daerah atau anggota masyarakat yang mengetahui adanya warga negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 melaporkan secara tertulis kepada pejabat. Yang ayat ketiga, anggota masyarakat yang bertempat tinggal di luar negeri, di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengetahui adanya warga negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 31 ayat 1 melaporkan secara tertulis kepada wakilan Republik Indonesia. Slide selanjutnya. Isi laporan tersebut dijelaskan pada pasal 33. Ayat pertama, laporan sebagaimana dimaksud 32 ayat 2 dan ayat 3 sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, alamat pelapor dan terlapor, alasan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia terlapor. Ayat kedua, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilampiri antara lain fotokopi surat perjalanan Republik Indonesia atas nama yang bersangkutan dan fotokopi paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku di negara lain namanya. Sekian, saya kembalikan lagi ke Cindana sebagai moderator. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini. Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Mereka memberikan kesetiaannya pada negara ini, menerima perlindungan darinya, serta menikmati hak untuk ikut serta dalam proses politik. Mereka mempunyai hubungan secara hukum yang tidak terputus dengan negaranya meskipun yang bersangkutan telah di luar negeri, asalkan tidak memutuskan kewarganegaraannya. Kewarganegaraan yang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk dalam hukum negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan menghasilkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara maupun negara. Di samping itu, akibat hukum yang lain adalah bahwa orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain juga tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya, agar tidak menyebabkan isu atau masalah lebih lanjut, terutama yang berhubungan dengan hak dan hukum menyangkut perorangan, kewarganegaraan, dan status warga negara orang tersebut perlu untuk ditetapkan secara hukum. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.